Mereka memberitahu. Namanya karena mereka bolak-balik baca Quran, dan mereka tidak membiarkan umat dalam beban. Akhirnya mereka buat catatan. Alam ayyuhal muslimun, ketahui wahai orang-orang Islam, nama-nama Nabi dan Rasul yang disebut dalam Al-Quran ada 25, ada 25. Kita tinggal baca. Jadi kita nggak mesti setiap kita harus jadi mujtahid sendiri. Setiap kita tidak wajib harus jadi mujtahid, mengkaji, mendalami mereka sebenarnya tidak. Ibarat memakan seperti kita memakan buah-buahan, kan nggak setiap kita wajib kemudian nanam pohonnya, misalnya. Ya, kalau kan ada yang simpel udah jadi beli, tinggal makan boleh ya? Sah nggak makan buahnya? Sah. Ya sah. Atau kemudian misalnya kita lagi duduk datang orang buah-buah, kita makan saja, sah nggak makannya? Ya sah. Bukan berarti harus naik kerahiman. Kerahiman Allah melalui kerahiman hati para ulama. Mereka memberitahu ke kita ada 25 atau 26 nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang kita mesti tahu dan kita memberitahu. Dan setelah kita yakin, kita meyakini akan kebenaran kenabian mereka. Ya. Untuk apa? Tahu dan memberitahu kepada anak-anak kecil kita, wanita-wanita kita, khadim-khadim kita mengenai nama-nama Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran, supaya apa? Hatta yu'minu bihim, sehingga kita dan mereka benar-benar beriman kepada para Nabi dan Rasul. Wa yusaddiqu bi jami'ihim, dan kita membenarkan akan kenabian semua mereka. Wa alla yadhunnu, dan jangan sampai kita menyangka annal wajib alaihim, yang wajib atas kita dan mereka itu hanya beriman kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bukan hanya wajib cuma beriman kepada Nabi SAW. Kita wajib beriman kepada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Ini iman kita akan adanya Nabi, kebenaran Rasul. Tapi ya kalau Nabi kita ya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kebenaran bahwa Nabi mengutus para Nabi, Allah mengutus para Nabi, Allah mengutus para Rasul, kita wajib beriman. Kalau sama Musa enggak, saya kok kayak hidup lagi. Kalau saya kok kayak kurang simpati dengan cerita-cerita kerasnya, kok kurang simpati, saya bawanya sama Nabi Muhammad saja enggak. Tak beriman tetap wajib. Jangankan beriman, ya tahu saja wajib tahu. Ya. Jangan sampai kita menduga bahwa kita dan mereka, anak-anak kita, wanita-wanita kita, khadim-khadim kita, jangan sampai mereka menyangka yang wajib kita ini beriman hanya kepada satu orang Nabi Muhammad SAW. Tidak. Fa innal iman bi jami'il anbiya, bahwa untuk ukuran urusan beriman kita wajib beriman kepada seluruh para nabi dan rasul. Tapi bahwa nabi untuk umat ini yang kita mesti tahu adalah Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh teks dalam Al-Quran, dalam hadis kan billahi wa kutubihi wa rusulihi, gitu. Sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an aw lam yadhkar. Apakah namanya ada disebut dalam Al-Quran ataukah namanya tidak disebut dalam Al-Quran, kita beriman kepada mereka. Ya. Nah, adapun sifat-sifat yang wajib, sedikit, bukan sifat yang wajib ya, nama-namanya ya, nama-nama para nabi dan rasul, wajibul iman, tafsir bil 25 minhum. Kalau yang nama-namanya disebut dalam Al-Quran itu ada 25. Dan sebagian menyebutkannya 26 karena di sana ada Uzair. Uzair dia kan bukan rasul. Dia nabi yang bersyariat dengan Nabiullah Musa yang hafal Taurat. Gara-gara hafal Taurat yang lembarannya tidak seberapa dibanding dengan lembaran Quran, dia dimitoskan oleh orang-orang Yahudi yang ini sebagai anak Allah. Diyakini sebagai anak Allah hanya karena hafal Taurat. Padahal Taurat itu nggak seberapa tebalnya. Dari segi tebalnya itu dibanding Quran. Bayangkan berapa juta yang hafal Quran, banyak hadilah Allah.
Tapi hebatnya umat Islam ini, nggak ada satupun dari umat Islam ini yang menganggap satupun dari orang-orang agung yang dia sebagai anak Allah. Nggak ada. Ya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Nabiullah Adam. Ini wajib tahu dan wajib memberitahu. Jadi ini bukan kurikulum tamat kanak-kanak, tidak. Ini kurikulum orang beriman. Mulai dari yang kecil sampai yang tua. Yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang kedua Nuh. Katakan kita cerita riwayat atau sejarah terkami, minimal ada kisah-kisah penting yang ada kaitannya pelajaran yang manfaat untuk kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, apalagi Ismail, Ishaq, Ibrahim. Ibrahim ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di satu zaman di mana di dunia ini yang beriman cuma satu orang. Dan dahsyat. Di dunia ini pernah terjadi yang beriman kepada Allah kok hanya betul. Itulah dia Nabiullah Ibrahim. Bayangkan bahwa di dunia ini nggak ada lagi beriman, tinggal satu orang. Kita bisa bayangkan kayak mana hebatnya iman. Orang yang bikin seluruh malaikat di langit dan bumi panik ketika mau dinyalakan di dalam api. Orang yang Masya Allah ikram khidmatnya para malaikat dijawab dengan amma ilallah amma ilaika bala amma ilallahi fa'ala. Kalau kepadamu kita sama-sama makhluk, aku tidak berhajat, tapi kalau kepada Allah itulah hajat. Kemudian ada zikir yang beliau baca. Ini bagus sekali kalau zikir ini kita jadikan wirid harian. Siapa aja? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya pernah dihadiahi amalan ini oleh seorang ulama. Bagus dibaca satu hari itu 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saja, tidak perlu ditambah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau yang di kantor dulu kan nggak selalu ada kerjaan kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau 450 kali kali 15 menit atau 20 menit dari 24 jam waktu yang ada. Apa di antara fadilahnya? Di antara fadilahnya Allah bukan mengangkat asbab keburukan. Allah bisa menjadikan sebab keburukan jadi asbab keburukan. Istiqomah ya, istiqomah. Saya coba Ustaz sehari kok gak ada, cuma sehari. Cuma sehari dan itu kapok gak beramal lagi. Ya. Jadi untuk menyelamatkan Nabiullah Ibrahim bukan harus memadamkan api yang diyakini oleh seluruh makhluk. Adatnya itu membakar, membinasakan, itu tetap. Api itu tetap dan sifatnya yang panas itu juga tetap. Tapi untuk satu orang Ibrahim alaihissalam dia sejuk dan nyaman. Jadi bukan untuk Nabiullah Ibrahim selamat itu dipadamkan, tidak. Atau karena untuk menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dia disejukkan, api tetap nyala sejuk. Kemudian orang-orang di luar juga dapat sejuknya, tidak. Jadi api di waktu itu selama 40 hari punya dua sifat bersamaan. Dalam satu waktu dia memiliki sifat yang berbeda, berlawanan dan bersamaan. Untuk yang di dalam sejuk, untuk yang berdiri 2 mil jauhnya dari api, tetap panas. Puasa apa? Puasa. Qudrah. Sifat yang wajib bagi Allah apa? Qudrah. Allah puasa. Jadi bukan untuk memanaskan orang luar yang di dalam juga jadi efek panas, atau untuk dinginkan orang yang di dalam, di luar juga dapat enaknya dingin, tidak. Yang di dalam dingin dan nyaman, yang di luar tetap kepanasan dan kesusahan. Apa yang beliau baca? Amma
fala wa amri Allah fala. Ini ungkapan beliau ya. Tapi amalan zikir tawajuh kepada Allah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan para masyayikh dakwah juga termasuk mereka orang-orang yang menjaga amalan ini. Setiap hari, satu hari berapa kali? 400. Dan kita kepada para masyayikh yang jumpa tidak sampai ke kita. Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dulu ya. Ada satu nabi, ya, dia bukan termasuk di kalangan apa namanya Rasul. Disebut namanya yakni Uzair. Ya. Adapun sifat-sifat yang wajib bagi seluruh para nabi dan rasul, baik yang disebut namanya dalam Al-Quran ataupun tidak, yang pertama adalah sifat yang wajib adalah siddiq atau shadaq. Yang mau sebut siddiq boleh, yang mau sebut shadaq boleh. Dua-duanya tercatat dalam kitab kita. Siddiq. Kemudian yang kedua, siddiq artinya senantiasa berkata benar, dan senantiasa bersikap benar, dan senantiasa mengambil keputusan dengan benar. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah artinya ya membawa titipan dari Allah sampaikan kepada umat dan tidak ada yang lenceng, bisa dipercaya. Kemudian faqala, cerdas. Jadi nggak ada nabi yang bodoh. Saking bodohnya dia dirinya. Ya seorang kalau bodoh itu tulus. Kalau cerita-cerita tentang bahaya bodoh ada satu bab khusus di dalam sebagian kita. Kita itu mau membinasakan seorang yang bodoh. Kita tidak akan bisa membinasakan orang yang bodoh sedahsyat dia dengan kebodohannya sendiri membinasakan dirinya. Coba dia bisa paham itu kalimat itu. Begitulah teksnya itu. Ya. Jadi bodoh ini dia punya rencana baik dan niat baik, tapi karena bodohnya itu, karena kejahilannya, karena bodohnya, dia tetap hasilnya adalah keburukan. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kejahilan adalah mati sebelum mati. Kejahilan adalah musibah yang lebih pahit daripada kematian. Oleh karena itu, apabila kamu jumpa orang bodoh, beri 4 takbir. Tahu maksudnya 4 takbir? Boleh sholat jenazah untuk dia. Tapi bukan bodoh, sini Allah. Maksudnya begitulah ikrar Imam Syafi'i tentang bahayanya bodoh ini. Saking bodohnya, bisa itu orang itu bisa merasa lebih dari orang yang tahu. Ini di kitab Imam Ghazali sebutkan di antara hinanya kebodohan. Orang yang saking bodohnya sehingga dia bisa, orang yang bodoh ini merasa setara bahkan lebih dari orang yang manusia ini terbagi 4 kata Imam Ghazali. Ada yang orang tahu dan dia menyadari dirinya tahu. Ada orang tahu tapi dia nggak sadar kalau dirinya dia tahu. Ada orang bodoh, dia tahu kalau dia bodoh. Ada satu lagi yang bodoh dan dia nggak tahu kalau dia bodoh. Bodoh dan dia nggak tahu kalau dia bodoh. Jadi beri takbir dan cerita-cerita tentang kehinaan bodoh. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, ini apa ya? Ini maksudnya mentarjib supaya kita ini anti bodoh. Memandang wajah orang bodoh itu dosa. Memandang wajah orang bodoh dosa. Sampai seperti itu. Masya Allah. Jadi nggak ada para nabi
nabi, para rasul itu bodoh? Gak ada istilah kita dengar nabi ini tidak baca, tidak tulis. Itu bukan berarti nabi tidak tahu baca, tidak tahu. Ini paham betul ya. Di sini saya mau istilah agak sedikit. Salah satu juru tulis Al-Quran, di antaranya Sayyidina Ali bin Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Itu ada satu kalimat dalam Al-Quran, rahmatur Rabbi. Itu turun wahyu kepada Nabi. Nabi membacakan yang melalui hafalan, kemudian ditulis oleh sahabat. Nabi ketika itu menyebutkan kepada Zaid, wahai Zaid, buka rumah taknya, jangan kamu tutup rumah. Maksudnya biasa rahmat itu biasa roh, ha, mim, tamat butoh. Tante tamat butoh yang begini ya, yang tidak ada dibacakan. Tetapi pada ayat ini, wahai Zaid, jangan kamu buat bulat tertutup, tapi buka. Artinya Nabi bisa baca tulis tidak? Bisa baca tulis tidak? Bisa. Orang bisa ngarahkan. Hurufnya bulat, hurufnya panjang, itu orang bisa ngarahkan. Itu orang bisa baca, bisa tulis atau nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Bisa baca. Cuma Nabi tidak membaca, tidak menulis. Pahami ya? Mungkin kita selalu bertahun-tahun memahami Nabi. Dia termasuk orang yang goblok, dia baca atau tulis. Nabi bukan tidak tahu baca, tidak tahu, tapi Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Kalau saja Nabi membaca dan menulis, maka peluang bagi orang-orang yang mengingkari Al-Quran mengatakan Quran adalah rekayasa dari hasil bacaan Muhammad di masa yang lalu. Nabi tidak membaca. Ya. Nah, itu aja dulu. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak ada syariat yang mana Allah perintahkan untuk disampaikan yang tidak disampaikan. Tetapi bukan berarti kemudian Nabi menyampaikan semuanya kepada semua orang. Paham ya? Sekarang gini, untuk audien yang anak TK, pelajaran parabola disampaikan enggak? Logaritma disampaikan enggak? Enggak kan? Paling yang disampaikan 1 tambah 1. Ataupun mungkin bukan 1 tambah 1, ini namanya 1, ini namanya 2. Sebatas itu aja. Nanti kalau nanti udah mulai SMP baru mulai logaritma, ya kan? Baru mulai. Nanti kalau SMA lain lagi, udah mulai. Ini kalau DC paling-paling mesti dihitung aja, mesti bocor masukkan 1, masukkan 2, itu pun kelas 6. Sebatas itu. Tapi bukan berarti Nabi menyampaikan semuanya kepada semua orang. Ini harus dipahami. Tapi tidak ada syariat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan yang tidak disampaikan. Ini satu poin. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi dari sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Tapi bukan berarti kemudian Nabi menyampaikan itu semuanya kepada setiap orang. Tentu Nabi berkaitan dengan menyampaikan disesuaikan dengan kondisi dan orangnya. Hanya kalau kita baca misalnya hadis-hadis tentang fadhailul amal, fadilah amal. Ketika kita membaca fadilah Quran, kayaknya sudah nggak ngapa-ngapain, baca Quran saja sudah selesai kan gitu. Kalau pas baca fadilah zikir, kayaknya nggak usah ngapa-ngapain, zikir aja sudah selesai kan gitu. Kenapa seperti itu? Nabi itu tahu, lihat dari hadis orang yang datang aja ini malas zikir. Jadi ketika orang tanya ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal dicintai oleh Allah, maka ya ringan aja untuk mentarbiyah orang ini. Maka Nabi katakan tidak ada amal yang bisa paling mendekatkanmu kepada Allah melebihi lisanmu senantiasa basah dengan gempa. Maka selesai masalah orang yang malas zikir. Jadi sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Nah, paham ya? Jadi tabligh artinya Nabi, seluruh Nabi, semua yang mereka sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Ini satu poin. Yang kedua, tapi tentu cara penyampaiannya tidak dalam satu waktu kepada